ini menjadi salah satu value juga, betul, saya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Rubin. Nah. Apa itu Rubin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruston Firmansyah, founder Rubin.id ya. Masih di Rubin Inspirasi di channel Rubin TV ya. Insya Allah setiap episodenya kita akan hadirkan orang-orang ya, baik dari kalangan mahasiswa. Kita masih kalangan mahasiswa nih. Nanti ke depan kita bisa undang banyak pihak yang nantinya akan memberikan inspirasi untuk para penonton channel Rubin TV ya. Dan kali ini saya bersama Kang Ananda. Tapi lengkapnya saya harus tanya ke beliau karena namanya agak susah nih. Iya. Ya, nama aslinya apa, Kang? Nama asli saya itu Ananda Hierofani Ahmad. Hierofani. Iya. Hierofani Ahmad. Oke. Iya. Apa ada hubungan dengan Raffi Ahmad? Enggak ada. Enggak ada. Iya. Oke, sudah terlihat ya, ini sudah menggunakan apa namanya itu? Ini tuh selempang. Selempang ya. Iya. Ini adalah duta genre Jawa Barat. Genre atau genre disebutnya? Genre ya. Iya. Duta genre Jawa Barat. Jadi kita akan panggil nih Kang Ananda ya. Ini Ananda. Kang atau karena dia orang Garut, betul ya? Garut asli. Garut asli. Asgar. Oke. Nah, kita akan berkenalan dulu mungkin seputar seputar pribadi lah gitu ya. Kuliah di mana sekarang? Semester berapa? Jurusan apa? Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, terima kasih Kang Ruston sebelumnya. Jadi saya ini adalah Ananda Hierofani Ahmad. Teman-teman biasanya akrab manggil aku Ananda atau Nanda juga. Nah, saat ini aku berusia 20 tahun. Tahun ini sebenarnya baru 20 tahun dan sekarang itu berkuliah di Universitas Islam Bandung, tepatnya di Fakultas Dakwah. Unisba ya? Iya, saya ngambil program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saat ini masih semester 2 kan. Jadi komunikasinya bagus nih. Ya. Usianya 20 tahun, gak beda jauh sama saya. Iya, kelahiran 2004 saya. Kelahiran 2004 ya, ini luar biasa. Oke. Karena ini masih mahasiswa Rubin. Ya, Ananda ini adalah Nanda atau Anan. Iya, Anan. Ini masih mahasiswa Rubin ya. Nah, saya ingin coba gali ya di Ananda ini karena ini pakai selempang duta genre ya. Ini kayaknya belum ada nih, duta Rubin belum ada nih. Siapa tahu nanti bisa dibikin. Berarti gimana ceritanya di masuk Rubin? Iya. Ananda boleh ceritakan ke teman-teman. Baik. Jadi sebetulnya saya itu adalah lulusan tahun 2023 ya. Dulu sekolah di Garut dan memutuskan untuk berkuliah. Nah, sebetulnya dulu itu saya belum mendapatkan universitas impian khususnya yang pada akhirnya keterima di Unisba itu bulan Agustus September. Nah, di saat itu juga saya mencoba untuk survei tempat tinggal dan memang kebetulan alhamdulillah kenal sama salah satu CEO ya berarti atau bagian dari kepengurusan Rubin ID itu ada Kang Dede Ramdan. Kebetulan saya mengikuti beliau di Instagram, sering update terkait dengan beasiswa dan kebetulan beasiswa Rubin ini muncullah gitu di beranda Instagram. Mencoba untuk mencari tahu lebih dalam dan kebetulan ternyata ada juga teman yang sudah bergabung yaitu Kang Ludiana. Iya, saat ini ada di Rubin Saad. UIN ya? Betul. Beliau juga dulu genre gitu di Kabupaten juga. Garutnya itu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu tentang Rubin. Saya kepoin ya Instagramnya itu. Ini tuh beasiswa benefitnya apa? Oh, ternyata ada pembinaan keislaman, kemudian memberikan tempat hunian gratis yang pada akhirnya saya mencoba untuk apply di sana. Melakukan beberapa proses penyeleksian dari administrasi, kemudian interview, kebetulan sama Kang Yusuf juga dulu tuh, saya masih ingat tahun berarti masih menuju 1 tahun ini saya di Rubin. Ini berarti baru tahun pertama ini? Iya, ini udah tahun kedua sebenarnya. Tahun kedua. Iya, tahun kedua. Dan alhamdulillah keterima, sekarang tinggal di Rubin Hamzah Cigadung. Berarti afiliatornya Kang Dede ya? Iya, betul. Mudah-mudahan nanti punya bonus pahala. Kalau Kang Anandanya bagus di Rubin, ada amalan, mudah-mudahan juga mengalir ke Kang Dede dan afiliator yang lain. Amin. Tapi saya ingin tanya, kenapa masuk Rubin? Kenapa masuk Rubin? Jadi sebetulnya Bandung ini kan menjadi wilayah baru bagi saya gitu karena berarti masuk dari semester awal masuk ketika masuk di Unisba itu bulan September dan saya tuh awal Septembernya baru masuk di Rubin. Berarti belum pernah ngekos ya?
belum pernah ngekos. Cuman saya dulu sekolah ngekos juga. Sekolah ngekos. Cuman nah di situ dua hal sebetulnya yang saya cari. Pertama itu lingkungan positif dan yang kedua adalah lingkungan suportif gitu. Nah, di Bandung ini tentu dengan kekayaan cerita satu dan lain hal, terutama masalah lingkungannya gitu. Karena kebetulan saya adalah anak satu-satunya juga di keluarga. Jadi tentu ada kekhawatiran satu dan lainnya ketika saya mencoba untuk ngekos di kota sebesar Bandung. Jadi orang tua protektif banget ya berarti? Ya betul, cuman masih fleksibel gitu, masih bisa tidak terlalu protektif. Nah di sana Rubin ini menjadi salah satu tempat yang cocok bagi saya karena melihat kalau misalnya di kosan yang dekat kampus, khususnya di Taman Sari gitu, saya tidak menemukan kenyamanan. Nah saya melihat Rubin ini bisa menjadi ruang yang aman dan juga nyaman, lingkungannya positif dan juga suportifnya itu dapat gitu di Rubin ini, yang pada akhirnya saya pun memutuskan untuk menerima ketika dinyatakan lulus di Rubin ini gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ini episode yang agak ini ya, ini apa namanya? Setelah beberapa episode yang lama itu, biasanya saya ngundang itu mahasiswa lama. Mahasiswa lama, ada alumni gitu ya. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa nonton lah ya di episode sebelumnya. Ini kita akan ambil inspirasi dari Ananda ini yang tadi relatif masih ya ini tahun kedua, berarti baru 1 tahun lah ya di baru Rubin. 1 tahun. Karena saat ini mahasiswa Rubin kan sudah ratusan lah ya. Kadang-kadang mungkin juga saya ada yang ngeh, ada yang tidak. Tapi Ananda ini termasuk yang juga masuk dalam radar saya. Kenapa? Ya karena ini juga nanti kita akan gali inspirasinya karena ini selempangnya ini. Selempang ya tadi benar. Selempangnya ini adalah duta genre ya. Sebelum masuk Rubin atau setelah masuk Rubin jadi duta genre ini? Oke, jadi sebelumnya kan sekarang saya sebagai duta genre Provinsi Jawa Barat ya. Jawa Barat ya. Bulan Juli tahun 2023 itu saya sebagai duta genre Kabupaten Garut terlebih dahulu. Jadi duta genre ini pemilihannya ada dari tingkat desa, kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional kan. Berarti sudah melewati itu semua tuh? Iya, sekarang saya berada di tingkat provinsi yang insya Allah akan melaju juga ke tingkat nasional. Jadi bulan Juli itu saya sebagai duta genre Kabupaten Garut tahun 2023 dan itu belum masuk ke Rubin gitu. Bahkan saya masih mencari-cari saya mau berkuliah di mana gitu. Nah, pada akhirnya bulan Agustus saya keterima di Universitas Islam Bandung, kemudian September itu saya masuklah di Rubin. Nah, kemudian saya mewakili Garut itu untuk pemilihan duta genre di Jawa Barat itu pada bulan November kan. Jadi udah di Rubin gitu. Kalau yang Jawa Barat? Kalau yang Jawa Barat itu, kalau yang Jawa Barat itu September, Oktober tuh saya udah di Rubin. November baru saya pemilihan tingkat Jawa Barat dan alhamdulillah mendapatkan rezekinya juga gitu di provinsi. Ini gitu, kan. Sebetulnya dengan yang tadi ini juga inspirasi, artinya masuk Rubin itu sebenarnya bukan berarti halangan ya? Betul. Atau misalkan sudah masuk Rubin tidak bisa ngapa-ngapain, justru bisa ya? Iya betul. Saya mendapatkan kenyamanan, fleksibilitas itu di Rubin sehingga di sini ruang bagaimana mahasiswa dapat mampu justru untuk lebih mengekspresikan, mengeksplor apa yang menjadi minat dan potensi dirinya gitu. Dan Rubin ini ya ketika saya di Rubin, saya juga mampu untuk mengeksplor, bahkan genre saya udah melakukan kolaborasi antara genre dan Rubin ini di bulan Ramadan kemarin. Ya, nanti ada kolaborasi. Nah, tapi sebenarnya jujur nih, saya pun sebetulnya belum tahu nih duta genre itu apa, gitu. Makanya tadi genre disebutnya atau apa nih? Boleh cerita tentang duta genre? Baik, kita cerita tentang genre ya kan. Jadi genre ini itu adalah kependekan dari generasi berencana. Generasi berencana. Generasi berencana. Ini adalah merupakan salah satu organisasi yang berada di bawah dinas pemerintah. Nah, dinas pemerintahnya itu adalah BKKBN yang ini, ya BKKBN. BKKBN ini merupakan singkatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi kalau misalnya kita simpulkan sebelum duta genrenya ini adalah program yang memang dikembangkan oleh BKKBN dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Oh, generasi berencana. Jadi selain keluarga berencana ada generasi berencana. Iya, betul. Kita ini sebagai pelaksana program di lapangan gitu, atau biasa kita sebut dengan PKBR. Nah, melalui apa? Melalui 5 transisi kehidupan. Jadi di genre ini kita mengenal bahwasannya remaja itu akan menghadapi 5 transisi kehidupan. Yang pertama yaitu adalah mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua itu
melanjutkan pendidikan. Setelah melanjutkan pendidikan, transisi kehidupan yang selanjutnya adalah bekerja. Bekerjanya bisa dengan menciptakan atau bisa dengan mencari. Gitu. Betul. Nah, setelah bekerja, baru remaja itu akan masuk ke transisi yang keempat, yaitu membangun kehidupan berkeluarga. Setelah membangun kehidupan berkeluarga, yang terakhir itu adalah menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, gitu. Jadi genre juga memiliki tujuan, Kang. Jadi tujuan dari adanya program genre ini adalah bagaimana remaja itu terhindar dari 3 risiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Itu programnya? Iya, jadi ini merupakan advokasi. Dari genre, advokasi utama lah. Makanya kita punya salam genre itu kayak gini. Nah, ini tuh ada artinya, Kang. 0 ini adalah hal yang harus kita hindari atau hal yang harus dienolkan, ditiadakan, atau bahasanya itu katakan tidak. Katakan tidak untuk apa? Pertama, pernikahan dini. Jadi genre ini kita punya usia ideal menikah, yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Itu pernikahan dini itu adalah hal yang harus kita hindari. Dan yang kedua adalah seks pranikah. Ya, seks pranikah itu tentu akan membuat kesehatan reproduksi dari remaja itu terancam gitu. Selain dari kita berbicara segi agama pun itu sudah tidak dibenarkan. Dan yang terakhir adalah nafza, narkotika, psikotropika, zat adiktif gitu. Kita sering campaign terkait dengan salah satu hal sederhana yang umum, campaign kawasan bebas asap rokok gitu. Kebetulan saya juga anti terhadap rokok juga. Jadi saya campaign terhadap. Nah, itu tujuan dari gen itu 3 kan yang tadi. Ini menarik sebetulnya, mungkin nanti kayaknya harus di sesi yang lain. Untuk bercerita tentang tadi hal yang 3 saja nih, sebenarnya bisa kita bedah mungkin ya. Bisa dibedah. Bisa kita bedah. Kita fokus di itu nanti kita coba di sesi yang lain lah ya. Kita dengan teman-teman. Jadi tapi saya sebetulnya cukup menarik dengan Nanda ini adalah karena salah satu tadi sudah saya spill gitu ya, di Rubin iya, jadi duta genre iya. Ternyata duta genre itu seperti itu. Nah, berkaitan dengan dutanya itu berarti kan ada tanggung jawab dan hak dan tanggung jawabnya mungkin ya. Itu apa sih gitu? Kegiatannya kayak gimana yang dilakukan? Jadi itu adalah tadi genrenya. Kemudian kita duta genrenya. Nah, duta ini tentu sebagai role model, kita sebagai inspirator remaja di seluruh Jawa Barat, khususnya ruang lingkup saya sekarang. Sebetulnya sasaran program genre itu adalah remaja usia 10 sampai 24 tahun, tapi belum menikah. Kalau sudah menikah berarti gugur. Kalau sudah menikah itu bukan lagi remaja. Gitu. Itu sasaran program genre. Nah, saya tentu sebagai duta itu melakukan komunikasi, informasi, edukasi, melakukan campaign, baik itu secara online di Instagram ataupun biasanya saya pergi ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas untuk melakukan sosialisasi yang tadi, 3 hal yang tadi gitu. Kemudian selain 3 hal yang tadi, kita juga concern untuk mengkampanyekan masalah kesehatan reproduksi, stunting, kemudian bullying, kekerasan seksual, life skill-nya remaja. Itu banyak sekali yang dikampanyekannya banyak sekali yang dikampanyekan. Nah, biasanya kita melakukan, karena ini adalah organisasi ataupun duta yang berada langsung di bawah naungan dinas. Jadi biasanya kita kegiatannya itu ikut sama dinas. Salah satu contoh yang terdekat kita ini ada sekarang di bulan Juni sama Juli itu Hari Keluarga Nasional. Nah, di Harganas ini itu BKKBN yang pegang Hari Keluarga Nasional, Hari Anak Nasional. Nah, biasanya kita sebagai duta itu selalu diikut sertakan, dilibatkan gitu. Karena di genre juga kita mengenalkan yang namanya meaningful youth participation, bagaimana pelibatan seorang remaja yang bermakna. Jadi kita melakukan kolaborasi antara anak muda dengan dinas pemerintahan, bagaimana bisa bersinergi untuk sama-sama membangun generasi emas, khususnya menuju Indonesia 2045 itu. Jadi kegiatannya tuh banyak. Kalau saya sendiri kan sekarang di Jawa Barat, terkadang saya diundang jadi pemateri, itu di Sumedang, di Sukabumi, kalau enggak di Karawang, di Bogor, itu ruang lingkup Jawa Barat pokoknya. Berarti targetnya adalah remaja-remaja tadi. Remaja. Dengan concern campaign tadi yang sangat banyak. Itu gimana caranya? Apakah itu ada berarti dari sebelumnya memang sudah menguasai knowledge-nya itu, atau memang ada tanggung jawab yang dijadikan sebagai tugas gitu ya, atau tanggung jawab ini kamu harus tahu ini, harus tahu ini, itu gimana tuh? Nah, itu sebetulnya menjadi salah satu tantangan juga. Jadi untuk menjadi seorang duta ini ada
klasifikasinya atau ada persyaratannya, ada kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah terkait dengan pengetahuannya itu sendiri. Jadi ketika saya sebelum menjadi duta genre, ketika saya itu ikut pemilihan duta genre Kabupaten Garut. Nah, saya mencari tahu dulu tentang genre. Jadi itu tuh sebagai salah satu modal awal, modal dasar bagaimana si remaja ini harus memenuhi kriteria untuk menjadi seorang duta. Dan untuk di tingkat provinsi, di tingkat nasional, untuk pemahaman terkait genre ini harus lebih diperdalam lagi. Nah, sehingga ketika sudah menjadi duta, sekarang tuh harus lebih mencari sendiri terkait dengan pengetahuan genre. Dan kita juga ada pembinaan. Jadi kita tuh ada duta genre, ada forum genre. Nah, kalau misalnya forum genre ini, dia adalah sebagai pengurusnya. Oh, tim lah berarti kalau sebagai timnya gitu. Jadi kita ada ketua forum genrenya, ada pengurus inti, dan juga ada beberapa bidang gitu. Nah, kita ini sebagai dutanya. Sebagai role model atau pelaksana program. Jadi itu menjadi sebuah tanggung jawab yang memang dijalani atau diemban oleh duta-duta genre untuk bisa tahu gitu terkait dengan edukasi atau materi-materi khususnya berkaitan dengan genre. Berarti sebagaimana ambasador brand juga kan sama mungkin ya kayak gitu ya. Tapi ini brandnya adalah generasi berencana gitu. Betul. Ini secara pribadi merasa ini nggak jadi beban gitu. Karena kebayang kan kuliah juga terus tadi harus harus sebelum edukasi kan dari sebelumnya pra-edukasi itu kan berarti harus belajar dulu kan. Itu gimana tuh? Sebetulnya karena saya ini dari MTS ya. Kebetulan dulu SMTS, kemudian Madrasah Aliyah, sekarang kuliah. Saya itu anaknya organisasi banget sebetulnya. Ya, jadi sering ikutan organisasi, kemudian ikut lomba-lomba. Gampang yang namanya bersosialisasi sama jadi orang. Yang kayak gini-gini biasa lah. Jadi yang kayak gini tuh sudah tidak menjadi beban. Cuman terkadang ya hambatan dan tantangan seperti capek yang manusiawi gitu. Tapi saya selalu bilang sih di beberapa diskusi bersama teman-teman, apa sih yang menjadi kendala saya gitu. Tantangan saya tuh jarak kan. Jadi saya itu rumah di Malangbong. Malangbong itu adalah Garut Utara, perbatasan Tasik, Garut, Sumedang. Terus dinas yang menaungi genre itu ada di Garut Kota. Nah, sedangkan saya kuliah di Bandung. Jadi dulu ketika proses pembinaan, sebelum ke Jawa Barat itu ya? Sebelum ketika mau ke Jabar, saya pembinaan dulu gitu. Saya itu dalam 1 minggu bisa aja 1 kali atau 2 kali itu pulang pergi antara Garut, Bandung, sama Malangbong gitu. Garut Kota ke Malangbong di rumah saya tempat tinggal itu 1 jam kurang lebih. Dan itu saya menggunakan motor pulang pergi. Itu sih menjadi kendala terkait dengan aktivitasnya, banyaknya materi, yaitu saya mencoba untuk menikmati dari setiap proses yang saya jalani sebetulnya. Jadi ada di balik ini tuh ada prosesnya. Betul. Boleh tahu waktu bertarung waktu kompetisi itu banyak yang juga tertarik dengan minat ini? Jadi kalau misalnya ketika di Jawa Barat ini kan kita Jawa Barat itu sebanyak 27 kabupaten kota. Jadi perwakilan kota saja ya. Jadi perwakilan kota ini hasil, jadi orang-orang yang juara di tingkat kabupatennya itu maju ke tingkat Jawa Barat. Berbeda ketika waktu di kabupaten itu kita ada sebanyak 50 peserta. Banyak yang sebetulnya mereka tertarik untuk menjadi seorang duta gitu, sehingga itu menjadi salah satu proses yang perlu untuk dijalani. Dan ketika di Jabar sih sebetulnya tekanannya cukup lebih besar karena orang-orang hebat dari setiap kabupaten kota itu yang sudah terpilih dari sebelumnya ya. Iya, sudah terpilih, dikumpulkan dalam satu forum, satu ruangan, dan di sana bagaimana inovasi program harus dipresentasikan dengan baik gitu. Bagaimana seorang remaja ini benar-benar bisa menjadi inspirator gitu. Jadi tantangannya cukup berat sih, Kang. Itu apa yang menjadi poin utama di ini? Selain tadi knowledge pengetahuan tentang generasi itu, apalagi yang jadi poinnya? Yang jadi poin pentingnya sebenarnya ketika di genre ini bagaimana kita sebagai seorang remaja sesuai dengan namanya itu lebih terencana. Kita remaja-remaja terplanning gitu ibaratnya. Bahkan sebelum saya masuk ke genre dan setelah saya masuk ke genre itu terjadi atau saya mengalami sebuah perubahan yang signifikan gitu. Bagaimana saya lebih aware lagi, lebih sadar terhadap diri sendiri gitu, terhadap kesehatan. Karena kan kita ada substansi genre mengenai life skill-nya. Jadi kita di sini
berusaha untuk menjadi ruang aman dan juga nyaman bagi teman-teman semuanya. Bahkan di genre itu kita ada pendidik sebaya, ada konselor sebaya, Kang. Apa tuh? Jadi pendidik sebaya ini itu adalah bagaimana ketika remaja itu mempunyai permasalahan yang cukup kompleks. Justru kita mengetahui kondisi psikologis remaja itu, biasanya mereka kadang ada permasalahan. Saya menemukan banyak kasus bahwa remaja yang tidak terbuka kepada keluarganya. Terkadang ke orang yang lebih tua itu kita sebagai remaja tuh kagok, gitu, ibaratnya canggung gitu. Tapi dengan hadirnya Duta Genre, kita ini bisa menjadi teman sebayanya. Gitu. Karena sepantaran. Sebaya itu sepantaran. Iya, makanya kita hadir, ada konselor sebaya, ada pendidik sebaya. Tapi untuk menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya itu harus melalui pelatihan terlebih dahulu, gitu. Jadi kita selalu menggunakan metode peer to peer untuk mengatasi permasalahan-permasalahan remaja yang cukup banyak kan. Kenakalan remaja tuh ada tawuran lah, bullying misalnya. Nah, itu concern di poin-poin itu sebetulnya kita ini sebagai Duta Genre. Ini kan berarti selain tadi ya edukasi ya, tanggung jawab. Selain itu kan berarti akan diminta porsi pikiran ya untuk mikirin justru orang lain ini yang dipikirkan, betul, gitu. Betul. Orang lain dipikirkan itu gimana apa ya, secara mindsetnya mungkin ini kan hari ini ya kita bisa melihat lah. Ini walaupun tidak generalisir tapi secara fakta gitu ya, banyak sehari ini tuh ada semacam fenomena individualisme gitu ya. Artinya yang ngapain saya ngurusin orang lain gitu. Diri sendiri aja belum selesai gitu. Diri sendiri aja belum clear lah gitu. Gimana pandangan Anda? Kalau menurut saya ini berarti masuknya ke dalam bahasa saya tuh manajemen pikiran gitu ya, manajemen mindset gitu. Bahwasannya di sini kalau remaja genre itu menurut saya bagaimana kita bisa memberikan sebuah kebermanfaatan yang bermakna. Kira-kira begitu. Di sini di genre itu adalah ruang di mana remaja itu bisa mampu tumbuh dan berkembang. Nah, bahkan kayak gini, saya mendapatkan kalimat ketika di genre itu, misal contohnya bahwa ketika kita nggak bisa bertumbuh, ketika kita nggak bisa bertumbuh di genre, setidaknya kita bisa menumbuhkan orang lain gitu loh. Karena dengan menumbuhkan orang lain itu justru kita menjadi value yang lebih untuk diri kita sendiri. Atau contoh yang lebih sederhananya lagi, misal sekarang kan musim penerimaan mahasiswa baru nih. Nah, banyak orang-orang yang tidak mencapai universitas impiannya, yang pada akhirnya kuliahnya tuh di mana, di swasta atau di mana gitu. Nah, setidaknya kalau misalnya kalian tidak bisa bertumbuh dan berkembang di mana tempat kalian sekarang gitu, kalian merasa tidak cocok dengan tempat itu, ya, setidaknya kalian bisa menjadikan tempat ini atau tempat di mana kalian belajar itu untuk menumbuhkan orang lain gitu. Itu prinsipnya. Jadi sebetulnya kesempatan untuk apa namanya istilahnya mengejar cita-cita yang mungkin dianggap tidak kesampaian, tapi bisa kesampaian dengan cara yang lain tadi itu. Betul. Dan itu sebetulnya akan menimbulkan kepuasan diri ketika kita bisa mencoba membantu orang lain gitu. Tapi jauh sebelum itu kita harus selesai dulu dengan diri sendiri. Sebetulnya harus selesai dengan diri sendiri. Dan tak jarang juga sebetulnya ketika saya mencoba bertemu dengan beberapa teman-teman yang memang punya permasalahannya sendiri, terkadang saya juga menjadi tekanan, saya juga belum selesai gitu. Cuman karena di sini sebagai duta gitu, sudah memegang sebuah amanah, bagaimana kita mencoba untuk mengontrol hal itu dengan baik. Terkadang ya kita lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri, tapi itu adalah hal yang harus kita manage dulu sebetulnya. Sebelum kita ke orang lain, perlu untuk mengenal diri itu jauh lebih dalam. Ini luar biasa. Sebetulnya ini sejalan dengan value yang ada di Rubin kan sebetulnya. Mungkin saya sering ya dengan teman-teman mahasiswa Rubin sering sharing gitu ya, bahwa kita tuh juga jangan hanya melihat sebagai aku gitu, sendiri gitu. Karena secara fakta, realitanya kita itu selain kita memikirkan diri kita sendiri, sebetulnya ada orang yang mikirin kita. Karena kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Buktinya mahasiswa Rubin kan tinggal di Rubin, itu bukan karena sekonyong-konyong. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada Rubin, tiba-tiba kemudian bisa tinggal di situ gitu ya. Tiba-tiba pasti di balik itu ada orang-orang tadi kebaikan, orang-orang yang punya rumah kan gitu. Berarti kalau seperti itu harusnya ya kita pun gitu ya, tidak boleh dong kemudian acuh dengan hal yang lain. Betul. Gitu. Mungkin ada orang yang tadi kelebihan rumah, kelebihan harta, bisa dia bantu dengan harta. Nah, sebetulnya mahasiswa itu, ini Antum nih, Nanda ini punya
pandangan terkait dengan ya mahasiswa ini kan punya potensi banyak. Betul. Kira-kira potensi apa yang juga bisa di-share kepada ini selain tadi kan waktu pasti itu otomatis karena belum nikah kan gitu. Kalau nikah beda lagi kan ceritanya kan gitu. Waktu terus kemudian pikiran. Itu kan bisa tuh untuk di-share. Gimana tuh agar mahasiswa tuh punya spirit itu gitu. Iya, jadi sebetulnya kalau lagi-lagi di genre gitu karena cakupannya kita sangat luas, kita ada yang namanya life skill yang harus dimiliki oleh remaja. Life skill. Sebetulnya ada 10 life skill, tapi di sini saya mencoba untuk merangkum beberapa yang memang harus teman-teman tahu itu. Pertama adalah mengenal diri tadi. Sudah disinggung. Jadi kita tuh ada salah satu modul, nama modulnya tuh upgrade tentang kita, bicara life skill. Nah, di sana itu menjadi pedoman kita juga sebagai duta. Mengenal diri ini adalah hal pertama yang harus kita tahu. Kenapa? Dengan mengenal diri kita tahu apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, biasanya ketika kita melakukan sosialisasi ke remaja, kita mencoba untuk membantu mereka. Remaja ini kan usia yang dimana mereka terkadang kebingungan mau dibawa kemana nih arah hidupnya. Makanya kita mencoba untuk mengawal itu biar si remaja tahu apa potensi dirinya. Kita menggunakan metode sesederhana, silahkan sebutkan nama kamu siapa, usia kamu berapa, kemudian lagu yang menggambarkan diri kamu itu apa. Jadi untuk membaca untuk siapa? Mencoba untuk mengenal diri mereka sendiri kan mereka sendiri yang menentukan, tidak dengan orang lain. Nah, kita biasanya melakukan metode itu, mengenal diri. Oh, yang pada akhirnya saya punya lagu favorit ini, kemudian kenapa lagu ini menggambarkan diri saya? Karena lagu ini menceritakan tentang perjuangan atau tentang apa gitu ya. Nah, itu salah satu metodenya. Sebenarnya tidak hanya lagu aja. Misalnya bisa dikaitkan dengan coba ayat Al-Quran yang menginspirasi kamu gitu. Nah, terkadang saya mencoba untuk mengenal itu. Ini surat ini, ayat ini menggambarkan diri saya karena semangat juangnya bagaimana seorang khalifah kah, atau seorang sahabat gitu. Nah, biasanya seperti itu cara untuk mengenal diri. Biar kita tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu. Kemudian selanjutnya mengelola emosi. Nah, emosi remaja kan kita tahu ya, Kang. Wah, cukup labil gitu, cukup tidak terkontrol. Nah, itu mengelola emosi ini adalah hal yang biasanya saya lakukan, kemudian saya share juga ke teman-teman bahwasanya emosi adalah hal yang harus dikontrol. Bagaimana kita mengekspresikan sesuatu itu tidak berlebihan, harus sesuai dengan porsinya. Banyak hal yang lainnya seperti mengambil keputusan, kemudian komunikasi efektif, kemampuan interpersonal. Nah, itu adalah salah satunya hal-hal sederhana life skill yang harus teman-teman remaja itu tahu gitu, dan biasanya saya lakukan kemudian share juga ke teman-teman yang lain. Berarti yang kayak gini-gini sebetulnya passionnya adalah ya? Passionnya gitu. Saya sebetulnya. Jadi kita punya banyak inspirasi ya, selain dari konten isinya gitu. Kalau saya sebenarnya melihat dari sisi yang lain, artinya ini dari sisi personalnya Nanda ini kan saya bilang wah luar biasa, berarti kan sudah menguasai betul gitu ya. Karena memang passion di situ, terus serius di situ sampai kemudian mencapai satu pencapaian kan ini bisa dikatakan pencapaian lah ya, karena ada kompetisi di situ, gitu, ada proses di situ tadi perjuangannya ini dapat pencapaian, sekarang jadi duta genre Jawa Barat yang sekarang jadi nanti akan melangkah ya, melangkah ke level selanjutnya, genre nasional berarti ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada peluang ini mudah-mudahan jadi peluang yang baik untuk Anda dan mudah-mudahan dapat nanti istilahnya kesempatan yang lebih baik lagi untuk bisa berkarya. Karena tadi spiritnya luar biasa untuk memberikan banyak manfaat kepada orang lain gitu ya. Dan ternyata kita juga belajar dari Nanda ini, manfaat itu bukan hanya sebatas materi gitu ya. Ada yang mungkin ini jauh lebih berharga sebetulnya berkaitan dengan tadi punya pengetahuan, punya pengalaman yang bisa di-sharing gitu ya. Bahkan ada kepedulian di situ. Nah, ini mahasiswa Rubin itu kan salah satunya adalah peduli. Jadi mahasiswa Rubin itu harus peduli, tidak boleh acuh, tidak punya kepekaan. Jadi kepeduliannya juga kita belajar dari Nanda. Saya ingin sedikit mungkin ini yang agak ini ya, bertanya-tanya lah di saya. Kan untuk sudah jadi duta genre, kesempatan mungkin banyak, relasi banyak gitu ya. Tapi kenapa masuk Rubin? Kenapa masuk Rubin? Kenapa masih bertahan di Rubin? Mungkin pilihan bisa di yang lain lah gitu. Gimana? Jadi tadi ya balik lagi ketika dasarnya atau latar belakangnya bahwasanya Rubin ini adalah ruang yang aman dan nyaman bagi saya sendiri gitu ketika melakukan aktivitas, terlepas
dari pencapaian yang memang udah saya punya sekarang, bahwasannya Rubin ini saya menjadikan tempat juga, salah satu tempat untuk tumbuh dan berkembang. Jadi bukan berarti ketika saya sekarang di genre, hidup itu tentang genre gitu. Jadi saya ini ingin juga menjadikan Rubin ini, saya juga ingin tumbuh di Rubin gitu. Sebenarnya kayak gitu. Karena ini Rubin ini ketika saya mengenalkan ke teman-teman saya, ini menjadi salah satu value juga, saya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Rubin. Apa itu Rubin? Rumah binaan. Yang pada akhirnya ketika berbicara Rubin kan menjadi panjang kembali ketika saya menjelaskan kepada mereka, mereka pun terinspirasi gitu. Bahkan beberapa mencoba ingin daftar juga di Rubin. Terlepas dari di mana mereka tinggal sekarang, saya mencoba untuk ngasih tahu. Nah, pun ketika saya misalnya udah selesai kuliah ataupun dimanapun, saya bakalan masih tetap bawa nama Rubin dan juga nama genre karena saya tumbuh di sini. Nah, ketika saya berada di tempat yang baru, gitu, dimanapun saya bekerja misalnya nantinya, ataupun di organisasi apa nanti saya berkecimpung, nah saya mencoba untuk menumbuhkan itu. Nah, itu menjadi salah prinsip juga. Jadi ketika saya diterima di sini dengan baik, pun saya harus memberikan sesuatu yang positif juga, di mana tempat saya diterima, kira-kira begitu. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Ini coba lihat di di Rubin, di website Rubin atau di aplikasi Rubin tuh ada satu tagline, bukan tagline-nya yang kita munculkan gitu ya, bahwa Rubin itu adalah tempat baik untuk mahasiswa baik ya. Kita paham ya bahwa yang namanya baik itu adalah proses, ya, betul nggak? Tetapi tadi kan ketika Nanda tadi juga memberikan inspirasi pada kita tuh mungkin juga ketika memikirkan yang lain, kita juga belum selesai sebetulnya, mungkin. Tapi karena kita sudah jadi duta, gitu. Mau gak mau kan kita tuh harus berusaha. Nah, sehingga sebetulnya ketika teman-teman juga masuk Rubin dengan tadi status ini, kita ingin menjadi mahasiswa baik, itu sudah memaksa diri, itu menjadi kebaikan untuk kita semua. Jadi ya terkadang ya kita harus tahu dulu kondisi remaja tuh, kalau misalnya dikasih amanah, dikasih tanggung jawab, baru dia bisa memaksimalkannya. Tapi kalau misalnya dibiarkan kan remaja mah, ya udah dah nggak ada tuntutan. Nah itu tuntutan prosesnya itu tidak dilakukan. Betul, terkadang ya Rubin ini udah menjadi tempat kita. Gimana caranya kita harus menumbuhkan diri kita sendiri melalui Rubin, karena ketika kita bertumbuh di Rubin, Rubin itu sendiri akan tumbuh secara otomatis dengan sendirinya gitu. Baik, ini sudah lewat. Seru sekali, nanti mudah-mudahan ada sesi yang lain kita bisa sharing dengan Kang Nanda. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat di Rubin Inspirasi ini dan teman-teman bisa mengambil banyak inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nanda. Kang, terima kasih banyak.